Bolehkah saya yang memperbaikinya, Bu? Kalimat itu meluncur dari mulut seorang pemuda lusuh yang hanya berstatus sebagai karyawan magang. Di hadapannya, seorang CEO wanita yang cantik namun dingin menatap dengan keraguan. Tak ada yang menyangka, di balik penampilan sederhana dan kacamata tebalnya, pemuda itu menyimpan rahasia besar yang akan menyelamatkan perusahaan dari kehancuran dan mengubah hati sang pemimpin selamanya. Selamat datang kembali di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh emosi dan inspirasi ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan like terbaik kalian, dan tuliskan komentar di bawah. Bagi teman-teman yang sudah mendukung saluran ini, saya doakan semoga kalian semua senantiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak henti-hentinya bersama keluarga tercinta. Mari kita aminkan bersama-sama di kolom komentar. Tulis juga dari kota mana kalian berasal ya, agar kita bisa saling menyapa. Insya Allah, doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan atas izin Tuhan semesta alam. Sudah siap? Mari kita mulai ceritanya. Matahari pagi baru saja menyapa kawasan elit SCBD Jakarta, memantulkan cahaya keemasan di dinding-dinding kaca gedung pencakar langit. Di antara ribuan pekerja berdasi yang berjalan tergesa-gesa dengan langkah penuh percaya diri, terlihat seorang pemuda yang justru tampak kewalahan. Namanya Galang Saputra. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Kemeja flanel kotak-kotaknya terlihat sedikit kebesaran, celana bahannya sudah mulai memudar warnanya, dan sepatu kets yang dipakainya adalah sepatu lama yang sudah menemani langkahnya sejak zaman kuliah. Di tangannya, Galang memeluk tumpukan dokumen tebal setinggi dada, membuatnya harus berjalan dengan sangat hati-hati namun tetap dituntut cepat karena jam masuk kantor tinggal 5 menit lagi. Dia adalah karyawan magang di Nusantara Fintech, sebuah perusahaan keuangan digital raksasa yang berkantor di lantai 40. Napasnya terengah-engah, peluh mulai membasahi dahinya. Galang tahu, terlambat 1 menit saja berarti potong gaji, dan bagi anak magang sepertinya, setiap rupiah sangatlah berharga. Namun, nasib sial sepertinya sedang menguji Galang pagi itu. Saat dia berbelok tajam di pintu masuk lobi utama, fokusnya terpecah. Dia tidak melihat sosok wanita anggun yang sedang berjalan keluar dari lift VIP sambil menelepon. Wanita itu adalah Alvina Wijaya, CEO dari perusahaan tempat Galang bekerja. Alvina pagi itu tampil memukau dengan setelan blazer hitam pas badan dan memegang botol air mineral yang tutupnya kebetulan sedang terbuka karena baru saja dia minum. Tabrakan pun tak terelakkan. Galang yang kehilangan keseimbangan menyenggol bahu Alvina cukup keras. Botol air mineral di tangan sang CEO berguncang hebat, menumpahkan isinya cukup banyak. Air itu tidak membasahi baju, melainkan mengguyur sepatu hak tinggi mengkilap yang dipakai Alvina. Suasana lobi yang tadinya riuh mendadak hening seketika. Para karyawan lain yang melihat kejadian itu menahan napas. Mereka tahu siapa Alvina. Dia dikenal sebagai pemimpin yang perfeksionis, tegas, dan tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. Alvina menurunkan ponselnya perlahan. Dia menatap sepatunya yang kini basah, lalu pandangannya naik menusuk tepat ke manik mata Galang yang ketakutan. Tatapannya dingin dan tajam, seolah mampu membekukan siapa saja yang melihatnya. "Kamu punya mata tidak?" Suara Alvina terdengar rendah namun penuh penekanan, membuat nyali Galang menciut seketika. "Sepatu ini baru saya pakai hari ini untuk pertemuan penting. Dan kamu, dengan cerobohnya, merusaknya dalam 1 detik." Galang pucat pasi. Dokumen di tangannya hampir saja jatuh saking gemetarnya. Maafkan saya, Bu Alvina. Saya sungguh tidak sengaja. Saya buru-buru tadi," ucap Galang terbata-bata. Tanpa membuang waktu untuk membela diri lebih panjang, Galang melakukan sesuatu yang membuat orang-orang di lobi tercengang. Dia meletakkan tumpukan dokumennya di lantai marmer yang dingin, lalu merogoh saku celananya. Dengan gerakan cepat, dia mengeluarkan beberapa lembar tisu. Itu bukan tisu basah yang wangi atau tisu mahal yang tebal, melainkan tisu wajah biasa yang sudah agak kusut karena terlalu lama tersimpan di saku. Tanpa rasa gengsi sedikit pun, Galang berlutut di hadapan Alvina. Dia menundukkan kepalanya, lalu mulai mengelap sepatu mahal seharga motor itu dengan tisu kusut di tangannya. Gerakannya sangat telaten dan hati-hati, seolah dia sedang membersihkan benda pusaka yang paling berharga. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Alvina, nadanya sedikit berubah.
Ada rasa kaget yang menyelinap di balik kemarahannya, melihat seorang pria muda rela berlutut di depan umum, hanya untuk membersihkan sepatunya. Galang mendongak sedikit, memperlihatkan wajah polosnya di balik kacamata tebal yang bingkainya agak miring. Saya membersihkannya, Bu. Saya tahu ini tidak akan membuatnya kering sempurna, tapi setidaknya noda airnya tidak akan berbekas di kulit sepatu Ibu. Alvina terdiam. Dia melihat tangan Galang yang sedikit kasar namun bekerja dengan lembut. Tisu itu perlahan hancur karena terkena air. Namun Galang terus menggantinya dengan lembar lain yang dia punya sampai sepatunya terlihat bersih kembali. Maaf ya, Bu, ucap Galang lagi sambil berdiri dan membereskan sampah tisunya. Dia tersenyum canggung, menyadari betapa jomplangnya status mereka saat itu. Tisu saya cuma tisu biasa, bukan tisu basah mahal yang mungkin biasa Ibu pakai. Semoga Ibu tidak keberatan. Kalimat polos itu entah mengapa menohok hati Alvina. Di dunia korporat yang penuh kepalsuan, di mana orang-orang selalu berusaha tampil sempurna dengan barang-barang bermerek, pemuda ini justru menawarkan ketulusan lewat selembar tisu kusut. Namun, Alvina tetaplah Alvina. Dia segera memasang kembali topeng dinginnya. Dia tidak boleh terlihat lunak di depan karyawannya. Lain kali, pakai matamu kalau berjalan. Jangan sampai kejadian memalukan seperti ini terulang, ketus Alvina sambil membuang muka, lalu melangkah pergi meninggalkan Galang yang masih berdiri mematung. Galang menghela napas panjang, memungut kembali dokumennya. Dia tidak sadar bahwa insiden kecil di pagi hari itu adalah awal dari takdir besar yang akan mengubah hidupnya. Dia hanya berpikir bahwa dia baru saja membuat masalah dengan orang paling berkuasa di gedung ini. Namun, Galang tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Dia harus segera naik ke lantai atas sebelum manajernya yang galak, Pak Rifki, menyadari keterlambatannya. Galang pun berlari kecil menuju lift barang, meninggalkan lobi yang mulai kembali berisik dengan bisik-bisik para karyawan tentang kejadian barusan. Galang baru saja berhasil menyelinap masuk ke kubikel kerjanya di pojok ruangan tanpa ketahuan. Dia menghela napas lega, meletakkan tumpukan dokumen yang tadi dibawanya, lalu mulai menyalakan komputer tua yang disediakan khusus untuk anak magang. Suasana di lantai 40 gedung Nusantara Fintech pagi itu sangat sibuk. Suara ketikan papan tombol, dering telepon, dan percakapan serius para analis keuangan mengisi udara yang dingin karena pendingin ruangan. Semuanya berjalan normal, sebuah rutinitas pagi yang membosankan namun produktif. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tepat pukul 9 pagi, saat produktivitas sedang berada di puncaknya, sebuah anomali terjadi. Dimulai dari satu layar komputer di meja resepsionis yang berkedip aneh, lalu menyebar dengan cepat seperti wabah penyakit ke seluruh ruangan. Dalam hitungan detik, ratusan monitor di ruangan luas itu berubah warna secara serentak. Warna biru yang menenangkan dari antarmuka sistem perusahaan mendadak lenyap, digantikan oleh warna merah darah yang menyala terang. Tidak ada lagi grafik saham atau data nasabah. Yang terpampang di sana hanyalah sebuah kotak dialog hitam dengan tulisan besar berwarna putih yang mengerikan, "Sistem terkunci. Akses ditolak." Di bawahnya, sebuah penghitung waktu mundur mulai berjalan, menandakan nasib perusahaan sedang berada di ujung tanduk. Kepanikan massal langsung melanda. Jeritan kaget dan seruan bingung terdengar bersahutan. "Loh, kok mati? Dataku belum disimpan. Ini kenapa layarnya merah semua?" Di tengah kekacauan itu, pintu ruangan manajer IT terbuka lebar. Keluarlah Rifki, pria berusia 30-an dengan rambut klimis yang biasanya tampil arogan. Namun pagi ini, wajahnya pucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Sebagai kepala departemen teknologi, semua mata tertuju padanya, menuntut jawaban dan solusi instan. Rifki berlari kecil ke arah server utama di tengah ruangan. Tangannya gemetar saat mencoba mengetik sesuatu di konsol pengendali, namun hasilnya nihil. Layar tetap merah membara. "Tenang semuanya. Tenang," teriak Rifki dengan suara yang terdengar pecah karena panik. Ini sepertinya cuma gangguan jaringan biasa. Mungkin penyedia layanan internet kita sedang bermasalah. Ada yang injak kabel Wi-Fi mungkin. Alasan konyol itu tentu saja tidak menenangkan siapapun. Justru memperparah keadaan. Dan di saat genting itulah, pintu kaca besar di ujung ruangan terbuka dengan kasar.
Alvina Wijaya melangkah keluar dari ruangannya. Aura kepemimpinannya begitu kuat, namun kali ini bercampur dengan amarah yang siap meledak. Dia melihat sekeliling, menyaksikan kantornya yang lumpuh total bermandikan cahaya merah dari monitor yang error. "Rifki," panggil Alvina, suaranya menggelegar membelah kebisingan. Dia berjalan cepat menghampiri manajer IT-nya itu. Tatapan Alvina jauh lebih menakutkan daripada pesan error di layar komputer. "Jelaskan kepada saya, apa yang sedang terjadi sekarang? Kenapa saya tidak bisa membuka data presentasi?" Rifki menelan ludah, lehernya terasa tercekik dasi mahalnya sendiri. "Ini Bu Alvina, sepertinya wifi kantor kita sedang down atau lambat." "Biasalah Bu, jam sibuk. Saya sedang coba restart modemnya." Alvina menatap Rifki dengan pandangan tak percaya. Betapa tidak kompetennya orang yang dia gaji mahal ini. "Jangan bodoh, Rifki," bentak Alvina, membuat seisi ruangan hening seketika. "Kamu pikir saya buta? Ini bukan masalah sinyal wifi yang lemot. Lihat layarnya. Kita sedang diserang. Sistem kita dikunci oleh pihak luar." Alvina menunjuk jam dinding besar yang berdetak tanpa ampun. "Dengar baik-baik. 1 jam lagi, tepat 60 menit lagi, para investor besar dari Singapura akan masuk ke ruang Zoom meeting. Mereka ingin melihat laporan keuangan kuartal ini. Jika saat mereka masuk sistem masih seperti ini, kita tidak hanya kehilangan muka, tapi kita akan kehilangan suntikan dana triliunan rupiah. Perusahaan ini bisa bangkrut hari ini juga." Rifki semakin gemetar, kakinya lemas. "Tetapi Bu, saya tidak mau dengar alasan," potong Alvina tegas, matanya berkilat marah. "Perbaiki sekarang juga. Cari kutu programnya, hapus virusnya, lakukan apa saja. Kalau sampai rapat nanti sistem belum kembali normal, kamu bukan hanya saya pecat, tapi saya pastikan karirmu tamat di industri ini. Mengerti?" Ancaman itu menggantung di udara, berat dan mencekam. Rifki kembali berkutat dengan keyboardnya dengan putus asa, mencoba segala cara yang dia tahu, namun layar merah itu tetap bergeming, seolah mengejek ketidakmampuannya. Sementara itu, di pojok ruangan yang tak terlihat, di balik tumpukan kardus bekas, sepasang mata di balik kacamata tebal sedang mengamati layar dengan seksama. Galang melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia tahu, ini bukan sekadar kerusakan biasa. Di tengah keriuhan yang semakin memuncak itu, nyaris tidak ada yang menyadari keberadaan Galang. Pemuda itu sebenarnya sedang berada di posisi yang sangat tidak strategis, yaitu merangkak di kolong meja panjang dekat server utama. Tugas aslinya pagi itu hanyalah merapikan kabel-kabel jaringan yang berserakan agar tidak membuat orang tersandung, sebuah pekerjaan kasar yang biasa dibebankan kepada anak magang. Namun, posisi rendah itu justru memberinya sudut pandang yang berbeda. Dari balik rimbunan kabel yang berdebu, mata jeli Galang di balik kacamata tebalnya tidak lepas menatap layar monitor besar yang ada di meja Rifki. Dia melihat barisan kode biner yang berjalan sangat cepat di pojok layar merah tersebut. Bagi orang awam, itu hanya angka acak. Tapi bagi Galang, itu adalah sebuah bahasa. Sebuah tanda tangan digital yang sangat dia kenali. Jantung Galang berdegup kencang saat mendengar Rifki bergumam panik. "Ah, sudahlah. Saya matikan paksa saja servernya. Saya restart total. Biasanya kalau di restart pasti sembuh." Mata Galang terbelalak. Dia tahu betul jenis serangan siber ini. Ini adalah malware tipe pengunci. Jika aliran listrik diputus atau sistem dipaksa mati saat kode jahat itu sedang berjalan, maka mekanisme penghancuran otomatis akan aktif. Data perusahaan bukan hanya terkunci, tapi akan hangus tak bersisa selamanya. Tanpa mempedulikan debu yang menempel di celana bahannya, Galang merangkak keluar dari kolong meja dan langsung berdiri tegak. Dia membetulkan letak kacamatanya yang sedikit miring dengan gugup. "Jangan, Pak," seru Galang. Suaranya terdengar lantang di antara kepanikan orang-orang, membuat beberapa kepala menoleh ke arahnya, termasuk Alvina. Galang memberanikan diri melangkah maju mendekati dua atasannya yang sedang bersitegang itu. "Pak Rifki, Bu Alvina, maaf saya lancang menyela. Tapi tolong, jangan sekali-kali mi-restart servernya. Itu bukan error jaringan biasa." Rifki yang sedang stres berat merasa harga dirinya terinjak-injak karena diinterupsi oleh bawahan terendah di kantor itu. Dia menatap Galang dengan nyalang.
Heh, ngapain kamu keluar dari kolong meja? Mau cari muka? Galang menelan ludah, berusaha tetap tenang meski kakinya gemetar. Dia menunjuk ke arah layar. Saya melihat pola serangannya, Pak. Itu ada celah di backdoor sistem keamanan kita. Penyerang menyusup lewat port yang lupa Bapak tutup minggu lalu. Kalau Bapak tekan tombol restart sekarang, kodenya akan memicu penghapusan data permanen. Kita akan kehilangan semuanya, Pak. Data nasabah, laporan keuangan, semuanya akan jadi nol. Penjelasan Galang terdengar sangat teknis dan masuk akal. Bahkan Alvina sempat tertegun sejenak mendengarnya. Namun, bagi Rifki, ini adalah penghinaan maksimal. Bagaimana mungkin seorang anak magang yang tugasnya cuma beli gorengan dan fotokopi bisa menceramahinya soal cyber security? Wajah Rifki memerah pada menahan amarah. Dia melangkah maju dan mendorong bahu Galang kasar. Diam kamu. Tahu apa kamu soal sistem keamanan? Hah? Kamu itu cuma anak magang lulusan kampus ruko pinggiran. Jangan sok pintar mengajari saya yang sudah 10 tahun kerja di bidang ini. Rifki tertawa meremehkan, mencari dukungan dari karyawan lain. Dengar ya, tugasmu itu cuma memastikan kabel tidak kusut dan kertas printer terisi penuh. Urusan server miliaran rupiah ini bukan levelmu. Minggir sana, atau kamu mau saya buat surat pemecatan sekarang juga? Galang terdiam. Hinaan itu terasa perih di telinga, namun dia lebih mengkhawatirkan nasib perusahaan daripada harga dirinya sendiri. Dia menatap Alvina sekilas, berharap sang CEO bisa melihat kebenaran di matanya. Namun, Alvina masih diam, terjebak di antara keraguan dan otoritas manajernya. Galang pun mundur perlahan. Kembali dianggap sebagai orang yang tidak penting, sementara waktu terus berjalan menuju kehancuran. Waktu terus berjalan tanpa ampun. 15 menit. Hanya itu sisa waktu yang memisahkan perusahaan raksasa Nusantara Fintech dari jurang kehancuran. Di ruang server yang dingin itu, suasana justru terasa panas mencekam. Rifki, sang manajer yang tadi begitu sombong, kini tampak seperti orang yang kehilangan akal. Kemeja mahalnya basah oleh keringat, rambut klimisnya berantakan karena dia terus menjambaknya sendiri karena frustrasi. Semua metode standar yang dia pelajari selama 10 tahun karirnya, tidak ada satupun yang berhasil menembus dinding pertahanan virus merah tersebut. Gagal, semuanya gagal. Bu, gumam Rifki dengan suara bergetar, menyerah pada keadaan. Sistemnya sudah mati total. Kita harus batalkan rapat dengan investor. Tidak ada jalan lain. Alvina memejamkan matanya sejenak, menahan amarah dan rasa putus asa yang bercampur aduk. Membatalkan rapat sama saja dengan bunuh diri perusahaan. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun akan hancur dalam sekejap. Saat dia membuka mata, pandangannya tidak sengaja terkunci pada sosok pemuda berkemeja flanel di pojok ruangan. Galang masih berdiri di sana, tidak pergi meski tadi sudah diusir dan dihina. Tatapan pemuda itu lurus ke layar, tenang, namun penuh perhitungan. Berbeda jauh dengan kepanikan massal di sekitarnya. Sebuah intuisi gila tiba-tiba menyentak benak Alvina. Dia teringat peringatan Galang tentang celah backdoor dan bahaya restart server tadi. Penjelasan anak magang itu terdengar jauh lebih masuk akal daripada racauan Rifki. "Hei, kamu," panggil Alvina lantang, menunjuk lurus ke arah Galang. "Iya, kamu. Yang tadi bawa tisu kusut." Galang terperanjat, lalu melangkah maju dengan ragu. "Saya, Bu. Tadi kamu bilang kamu tahu celah masuk virusnya. Apa kamu benar-benar yakin bisa memperbaikinya?" tanya Alvina. Suaranya terdengar mendesak, seperti orang yang sedang memegang sedotan terakhir sebelum tenggelam. Rifki yang mendengar itu langsung protes keras. "Bu Alvina, Ibu jangan gila. Masa Ibu mau menyerahkan nasib perusahaan ke tangan bocah ingusan ini? Dia cuma magang, Bu. Kalau sistemnya makin rusak bagaimana?" "Diam kamu, Rifki," bentak Alvina tanpa menoleh. Dia berjalan mendekati Galang, menatap tajam ke dalam mata di balik kacamata tebal itu. "Jawab saya. Kamu yakin bisa membereskan kekacauan ini dalam waktu kurang dari 15 menit?" Galang membalas tatapan bosnya. Kali ini tidak ada ketakutan di wajahnya. Dia membetulkan letak kacamatanya dan mengangguk tegas. "Yakin, Bu. Tapi saya butuh akses penuh sebagai admin tertinggi.
Komputer Pak Rifki sudah terkunci, jadi saya butuh perangkat lain yang punya hak akses super admin. Tanpa berpikir dua kali, Alvina mengambil laptop pribadinya yang ada di meja. Itu adalah perangkat paling canggih dan paling aman di kantor ini, berisi data-data paling rahasia yang bahkan wakil direktur pun tidak boleh melihatnya. Pakai ini, kata Alvina sambil menyodorkan laptop mahalnya ke dada Galang. Rifki terbelalak kaget. Bu, itu laptop CEO. Ada data rahasia direksi di sana? Alvina tidak peduli. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Galang, memberikan ultimatum terakhir yang mengerikan. Dengar baik-baik, anak muda. Saya pertaruhkan jabatan dan masa depan perusahaan ini di tanganmu. Tapi ingat satu hal, kalau kamu gagal, atau kalau kamu cuma membual, saya pastikan nama kamu masuk daftar blacklist di seluruh perusahaan di Jakarta. Kamu tidak akan bisa kerja dimanapun seumur hidupmu. Mengerti? Galang menelan ludah, merasakan beratnya laptop di tangannya seberat nasib ribuan karyawan yang kini bergantung padanya. Saya mengerti, Bu. Saya tidak akan mengecewakan Ibu. Dengan langkah pasti, Galang membawa laptop itu ke meja utama, menggeser Rifki yang masih melongo tak percaya. Pertaruhan besar baru saja dimulai. Galang duduk di kursi kulit ergonomis yang biasanya diduduki oleh manajer senior. Kursi itu terasa terlalu empuk dan besar untuk tubuh kurusnya. Namun Galang tidak peduli. Dia segera menyambungkan kabel jaringan utama ke laptop milik Alvina. Begitu layar menyala menampilkan barisan kode, kepribadian Galang seolah berubah 180 derajat. Bahu yang biasanya membungkuk karena sungkan kini tegak penuh percaya diri. Tatapan matanya yang sering menunduk takut kini terkunci tajam ke layar, memindai ribuan baris perintah dalam hitungan detik. Dan saat jemarinya menyentuh papan ketik, keajaiban pun dimulai. Bunyi ketikan yang berirama cepat memenuhi ruangan yang sunyi senyap itu. Tata-tata. Irama itu begitu konstan dan cepat, seolah-olah Galang sedang memainkan sebuah simfoni piano yang rumit, bukan sedang memperbaiki sistem komputer. Tidak ada keraguan sedikitpun dalam setiap tombol yang ditekan. Galang tidak menggunakan mouse sama sekali. Dia berpindah antar jendela aplikasi hanya dengan kombinasi tombol pintas yang membuat Rifki, yang mengintip dari belakang, terbelalak tak percaya. Ini mustahil, gumam Rifki pelan, keringat dinginnya semakin deras. Dia melihat bagaimana Galang membongkar enkripsi virus itu, lapis demi lapis dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dia menulis skrip pertahanan secara langsung, tanpa melihat contekan. Alvina, yang berdiri tepat di samping kursi Galang, menahan napasnya. Dia tidak mengerti bahasa pemrograman, tapi dia mengerti bahasa tubuh. Dia melihat seorang maestro yang sedang bekerja. Namun, di tengah konsentrasi tingkat tinggi itu, ada satu hal kecil yang mengganggu. Rambut poni Galang yang agak panjang karena belum sempat potong rambut, terus-menerus jatuh menutupi mata kirinya setiap kali dia menunduk sedikit. Galang, yang kedua tangannya sibuk menari di atas keyboard, hanya bisa meniup poninya itu berkali-kali dengan mulutnya agar tidak menghalangi pandangan. Melihat hal itu, entah dorongan dari mana, tubuh Alvina bergerak sendiri. Tanpa sadar, tangan halusnya terulur. Dengan gerakan yang sangat lembut, Alvina menyelipkan rambut poni yang membandel itu ke belakang telinga Galang. Galang tersentak kaget. Jemarinya berhenti menari sepersekian detik. Dia menoleh ke samping, dan mendapati wajah cantik Alvina hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Dia bisa mencium aroma parfum mahal sang bos yang menenangkan. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti di ruang server yang dingin itu. Tidak ada CEO, tidak ada anak magang. Hanya ada pria dan wanita dalam jarak yang terlalu dekat. Sadar dengan apa yang dilakukannya, wajah Alvina memerah padam. Dia buru-buru menarik tangannya kembali seperti tersengat listrik. Maaf. Maksud saya, supaya kamu bisa lebih fokus melihat layarnya. Waktu kita tinggal sedikit, ucap Alvina salah tingkah, suaranya sedikit bergetar. Jantung Galang berdegup kencang, bukan karena virus komputer, tapi karena sentuhan kecil barusan. Dia menelan ludah, berusaha mengembalikan fokusnya. Terima kasih, Bu, jawabnya gugup. Galang kembali menghadap layar. Dengan sisa tenaga dan fokus yang ada, dia mengetikkan baris perintah terakhir. Sebuah tombol eksekusi ditekan dengan kuat.
Layar monitor besar di depan ruangan berkedip satu kali. Warna merah yang mengerikan itu perlahan memudar, berganti menjadi layar loading berwarna biru laut yang menyejukkan. Dan akhirnya, logo emas Nusantara Fintech muncul dengan gagah di tengah layar, diikuti status sistem yang berubah menjadi aman. Galang menyandarkan punggungnya ke kursi, menghela napas panjang yang tertahan sejak tadi. Dia melepas kacamatanya sejenak dan mengusap wajahnya. Selesai, Bu, ucap Galang pelan namun terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Semua bag sudah saya hapus dan backdoor-nya sudah saya tutup permanen. Hening. 1 detik yang terasa sangat panjang menyelimuti ruang server, sebelum akhirnya pecah oleh suara helaan napas lega dari puluhan karyawan yang berkerumun. Layar biru di depan mereka bukan sekadar warna, melainkan tanda bahwa periuk nasi mereka telah selamat. Tepat saat itu juga, notifikasi dari aplikasi Zoom berbunyi nyaring. Para investor dari Singapura sudah mulai masuk ke ruang rapat virtual. Alvina, dengan sigap dan profesionalisme tinggi yang kembali pulih, segera mengambil alih komando. Dia merapikan blazernya, memasang senyum bisnis terbaiknya, dan masuk ke ruang rapat pribadinya seolah-olah tidak pernah terjadi kiamat kecil 5 menit yang lalu. Rapat berjalan lancar. Sangat lancar. Data keuangan yang tadinya terkunci kini terpampang jelas, menunjukkan grafik keuntungan yang memuaskan para pemilik modal. Sementara itu, di luar ruangan kaca Alvina, nasib 2 pria sedang ditentukan. Rifki berdiri kaku di pojok ruangan, wajahnya masih pucat, sementara Galang sedang membereskan kabel laptop dengan tenang. 1 jam kemudian, pintu ruangan CEO terbuka. Alvina keluar dengan wajah berseri-seri. Investor puas dan dana triliunan rupiah berhasil diamankan. Namun, senyum Alvina langsung lenyap saat matanya mendarat pada sosok Rifki. Rifki, ke ruangan saya. Sekarang, perintah Alvina dingin. Beberapa menit kemudian, suara bentakan Alvina terdengar samar-samar menembus dinding kaca kedap suara. Karyawan lain hanya bisa saling lirik, menduga-duga nasib bos IT mereka yang arogan itu. Tak lama, Rifki keluar dengan wajah merah pada menahan malu dan marah. Dia tidak dipecat hari itu juga karena alasan administrasi yang rumit. Namun harga dirinya sudah hancur lebur diinjak-injak oleh kenyataan bahwa dia diselamatkan oleh seorang anak magang. Alvina kemudian berjalan menghampiri meja kerja Galang yang ada di pojok, dekat tumpukan kardus berkas lama. Galang, panggil Alvina. Kali ini suaranya jauh lebih lunak, namun tetap berwibawa. Galang yang sedang meminum air putih dari botol plastik bekas langsung berdiri tegak. Ya, Bu. Kemas barang-barangmu sekarang, ucap Alvina singkat. Jantung Galang mencelos. Dia pikir dia akan dipecat karena lancang memakai laptop bos tadi. Maksud ibu? Saya dipecat, Bu? Tapi kan sistemnya sudah. Siapa yang bilang pecat? Potong Alvina sambil bersedekap. Saya bilang kemas barangmu. Karena mulai detik ini, meja kerjamu bukan di pojok gudang ini lagi. Pindahkan semua barangmu ke meja kosong tepat di depan pintu ruangan saya. Galang melongo, begitu juga seluruh karyawan di lantai itu. Meja di depan ruangan CEO adalah area ring 1, area yang biasanya diisi oleh sekretaris senior atau asisten kepercayaan. Tapi Bu, itu kan. Mulai hari ini, status magangmu saya cabut. Lanjut Alvina tegas. Suaranya sengaja dikeraskan agar Rifki bisa mendengar. Kamu saya angkat menjadi pegawai tetap dengan jabatan baru, asisten pribadi khusus teknologi. Tugas utamamu adalah memastikan keamanan perangkat saya, dan menjadi orang pertama yang saya panggil jika ada masalah teknis. Mengerti? Galang mengangguk kaku, masih belum memproses nasib baik yang jatuh dari langit ini. Dengan canggung, dia mengangkat kardus mie instan berisi barang-barang pribadinya. Sebuah muk penyok, foto ibunya, dan jaket alma mater, berjalan membelah ruangan luas itu. Dia berjalan melewati meja para senior yang dulu sering menyuruhnya membelikan kopi, melewati meja Rifki yang menatapnya dengan dendam kesumat, menuju singgasana barunya di depan pintu kaca sang CEO. Bisik-bisik mulai terdengar riuh di belakang punggungnya. Ada yang kagum, tapi tak sedikit pula yang nyinyir. Wah, si kacamata pakai dukun mana tuh? Langsung jadi asisten kesayangan bos. Namun Galang tidak peduli. Baginya, ini bukan soal jabatan, tapi soal gaji yang kini cukup untuk membelikan obat ibunya yang lebih bagus. Dan mungkin,
Sedikit rasa bangga karena bisa berada lebih dekat dengan wanita yang tadi menyelipkan rambut di telinganya. Malam itu, langit Jakarta seolah sedang menumpahkan seluruh isi tangisnya. Hujan deras mengguyur kawasan SCBD tanpa henti, disertai sambaran petir yang sesekali menerangi langit kelabu. Jam dinding digital di ruangan CEO sudah menunjukkan angka 10 malam. Kantor Nusantara Fintech yang biasanya riuh kini sunyi senyap seperti kota mati. Lampu-lampu di area kerja karyawan sudah dipadamkan, menyisakan kegelapan yang hanya dipecahkan oleh cahaya lampu dari dalam ruangan kaca milik Alvina. Di singgasananya, Alvina masih berkutat dengan tumpukan berkas evaluasi pasca serangan siber tadi pagi. Wajah cantiknya terlihat lelah, lingkaran hitam samar mulai muncul di bawah matanya. Namun, ada satu masalah yang lebih mendesak daripada rasa kantuk, yaitu rasa lapar yang menyiksa. Perut Alvina berbunyi nyaring, memprotes karena belum diisi sejak makan siang yang terlewatkan. Alvina melirik ponselnya. Aplikasi pesan antar makanan menunjukkan waktu pengiriman yang tidak masuk akal karena banjir di beberapa titik. Kantin gedung pun sudah tutup sejak 3 jam lalu. Alvina menghela napas panjang, bersiap menahan lapar sampai pulang nanti, ketika tiba-tiba hidungnya menangkap aroma yang sangat familiar. Aroma yang jarang sekali tercium di lantai eksekutif ini. Bau bawang goreng, bumbu gurih, dan irisan cabai rawit yang menyengat namun menggugah selera. Pintu ruangannya diketuk pelan. "Permisi, Bu." Suara lembut itu muncul dari balik pintu. Galang masuk dengan hati-hati sambil membawa nampan plastik. Di atasnya, terdapat 2 mangkuk ayam jago yang mengepulkan asap panas. Aroma mie instan rebus yang khas langsung memenuhi ruangan ber-AC yang dingin itu, mengalahkan wangi pengharum ruangan aroma lavender yang biasa dipakai Alvina. "Maaf mengganggu, Bu. Saya lihat lampu ruangan Ibu masih menyala, jadi saya inisiatif buatkan ini," ucap Galang sambil meletakkan 1 mangkuk di meja kaca Alvina yang penuh kertas. "Ini mie instan rebus pakai telur setengah matang dan cabai rawit. Resep rahasia andalan anak kosan kalau lagi akhir bulan." Alvina menatap mangkuk itu. Kuahnya yang kemerahan tampak berminyak dan panas. Sangat kontras dengan menu fine dining atau salad organik yang biasa dia santap. Namun, cacing-cacing di perutnya berteriak kegirangan. Pertahanan gengsi sang CEO pun runtuh seketika. "Terima kasih, Galang. Kebetulan saya sedikit lapar," ucap Alvina, mencoba tetap anggun meski tangannya dengan cepat menyambar sendok. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Rasa gurih, pedas, dan panas meledak di lidah. Rasanya luar biasa nikmat, jauh lebih enak daripada steak mahal yang hambar. Tanpa sadar, Alvina makan dengan lahap. Dia menyeruput kuahnya, mengunyah telurnya, bahkan sedikit berkeringat karena pedasnya cabai rawit. Dia lupa bahwa di depannya ada bawahannya. Dia lupa Citra, Ratu Es, yang selama ini dia bangun. Malam itu, dia hanya seorang wanita kelaparan yang menemukan kenyamanan dalam semangkuk mie instan murah. Galang, yang duduk di kursi depan meja sambil menyantap bagiannya sendiri, diam-diam tersenyum tipis. Dia melihat sisi lain dari bosnya. Tidak ada bentakan, tidak ada tatapan tajam. Hanya ada wanita sederhana yang makan sampai bibirnya sedikit belepotan kuah merah. Pemandangan itu membuat hati Galang berdesir hangat. Melihat Alvina yang kepedasan namun tidak berhenti makan, Galang merogoh saku ke mejanya. Dia mengeluarkan bungkusan kecil berisi tisu. Kali ini bukan tisu kusut seperti di lobi tadi pagi, melainkan tisu saku kemasan baru yang masih disegel rapi. "Ini tisunya, Bu. Maaf kalau pedas banget," kata Galang sambil menyodorkan tisu itu. "Saya tadi beli di minimarket bawah. Mereknya bagus, kok. Lebih lembut dari yang tadi pagi." Alvina terhenti sejenak. Dia mengambil tisu itu dan menatap Galang. Ada rasa haru yang menyelinap di dadanya. Pemuda ini mengingat detail kecil tentang tisu itu. Di tengah hujan deras dan lembur yang melelahkan, perhatian kecil dari seorang asisten yang tulus terasa lebih menghangatkan daripada kuah mie instan yang sedang dia nikmati. Malam itu, di bawah temaram lampu kantor dan suara hujan, tembok pemisah antara atasan dan bawahan perlahan mulai terkikis. Jarum jam sudah menunjuk angka 11 malam saat Alvina dan Galang akhirnya keluar dari lift menuju area parkir basement gedung. Hujan di luar sana belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, justru semakin deras mengguyur Jakarta. Udara dingin menusuk tulang,
membuat Alvina mengeratkan mantel kerjanya. Langkah kaki Alvina yang anggun mendadak terhenti di depan sedan mewah berwarna hitam miliknya. Matanya membelalak tak percaya. Mobil yang biasa menjadi simbol kekuasaannya itu, kini terlihat menyedihkan. Ban depan sebelah kanannya kempes total, rata dengan lantai beton yang dingin. Alvina mencoba menghubungi sopir pribadinya, namun nihil. Ponselnya hanya menampilkan pesan bahwa sang sopir terjebak banjir parah di daerah Kemang dan tidak bisa menjemput. Aplikasi taksi online pun sama saja. Semua pengemudi sibuk atau menolak pesanan karena cuaca ekstrim. Alvina menghela napas kasar, memijat pelipisnya yang mulai pening. Dia terdampar. Seorang CEO yang memimpin ratusan karyawan, kini tidak berdaya hanya karena ban bocor di tengah malam buta. "Bu Alvina? Mobilnya kenapa, Bu?" Suara itu mengejutkan Alvina. Galang muncul dari balik pilar beton, sambil menuntun sepeda motor matic tua yang bodinya sudah banyak goresan. Dia memakai jaket parasut yang warnanya sudah pudar dan helm bulat model Bogo yang kacanya sedikit buram. "Ban kempes, Galang. Dan sepertinya saya harus menginap di lobi malam ini karena tidak ada taksi yang mau lewat," jawab Alvina dengan nada putus asa. Galang memarkir motornya dengan standar ganda, lalu mendekat memeriksa ban mobil bosnya. "Ini sepertinya kenapaku, Bu? Atau mungkin ada orang iseng. Tapi kalau menunggu derek jam segini di tengah banjir, bakal lama sekali." Galang terdiam sejenak, tampak ragu-ragu. Dia melirik jok motornya yang tipis, lalu menatap Alvina yang menggigil kedinginan. "Bu, kalau ibu tidak keberatan, saya bisa antar ibu pulang. Tapi ya begini kondisinya, cuma pakai motor butut. Helmnya juga cuma ada satu, punya saya ini. Tapi dalamnya bersih kok, Bu, baru saya cuci kemarin." Alvina menatap motor tua itu. Seumur hidupnya, dia terbiasa duduk di jok kulit mobil berpendingin udara. Naik motor di tengah hujan badai adalah hal terakhir yang ada di daftar keinginannya. Tapi melihat ketulusan di mata Galang dan dinginnya malam yang semakin menggigit, egonya luluh. "Baiklah. Tapi pelan-pelan ya," ucap Alvina pasrah. Galang tersenyum lebar, segera melepas helmnya dan memakaikannya ke kepala Alvina. Helm itu sedikit kebesaran, membuat Alvina terlihat lucu seperti astronaut yang salah kostum. Galang mengeluarkan jas hujan ponco satu-satunya dari bagasi motor. "Ibu pakai ini saja biar bajunya nggak basah. Saya pakai jaket saja cukup, sudah biasa masuk angin," kata Galang sambil memakaikan jas hujan itu ke tubuh Alvina. Perjalanan menembus hujan Jakarta pun dimulai. Alvina duduk kaku di boncengan belakang, bingung harus berpegangan di mana. Tangan kirinya memegang besi belakang jok yang dingin. Namun, saat motor Galang harus mengerem mendadak karena ada lubang tertutup genangan air, tubuh Alvina terdorong ke depan. Secara refleks, kedua tangannya melingkar erat memeluk pinggang Galang. Maaf, Bu, ada lubang," teriak Galang menembus suara deras hujan. Jantungnya berdegup kencang, seolah mau melompat keluar dari dadanya merasakan pelukan itu. "Jalan yang benar dong," protes Alvina, tapi dia tidak melepaskan pelukannya. Justru sebaliknya, Alvina merasa ada kenyamanan aneh yang menyelinap. Punggung Galang terasa hangat dan kokoh. Wangi yang tercium dari jaket Galang bukanlah wangi parfum mahal, melainkan bau khas, matahari, dan sedikit aroma hujan yang menenangkan. Di atas motor butut yang menerobos banjir setinggi mata kaki itu, Alvina merasa jauh lebih aman daripada saat berada di dalam benteng kaca kantornya. Dia menyandarkan kepalanya pelan ke punggung Galang, membiarkan pemuda sederhana itu membelah badai untuk mengantarnya pulang. Keesokan harinya, suasana di kantor Nusantara Fintech terasa sedikit berbeda. Gosip tentang Galang yang membonceng Alvina pulang menembus hujan semalam sudah menyebar seperti api di padang rumput, dibumbui dengan berbagai spekulasi liar. Galang, yang kini duduk di meja barunya di depan ruangan CEO, berusaha tetap fokus bekerja meski tatapan sinis dari beberapa senior sesekali menusuk punggungnya. Dia tidak menyadari bahwa di balik tirai ruangan manajer IT, sepasang mata penuh kebencian sedang mengamatinya tanpa berkedip. Rifki tidak bisa tidur semalaman. Hatinya panas terbakar dendam. Harga dirinya sebagai manajer lulusan luar negeri hancur lebur diinjak-injak oleh seorang bocah ingusan yang bahkan belum wisuda. Posisi yang seharusnya aman, kini terancam. Apalagi melihat Alvina,
Wanita yang diam-diam dia taksir selama ini, justru terlihat semakin akrab dengan asisten barunya itu. Rifki tahu, dia harus bertindak cepat sebelum Galang semakin kuat menancapkan kukunya di perusahaan ini. Di tangannya, Rifki memutar-mutar sebuah benda kecil berwarna hitam. Itu adalah sebuah flash disk. Namun, isinya bukan dokumen biasa. Semalam suntuk, Rifki telah mengisi benda itu dengan program jahat. Sebuah virus, kuda Troya, yang dirancang untuk menyalin data nasabah secara otomatis begitu dicolokkan ke komputer. Dan yang lebih licik lagi, jejak digital program itu telah dimanipulasi sedemikian rupa agar terlihat seolah-olah Galanglah pembuatnya. Siang itu, tepat saat jam istirahat tiba, Galang pergi ke masjid di Rubanah gedung untuk menunaikan salat zuhur, meninggalkan tas ranselnya yang lusuh di bawah meja kerjanya tanpa pengawasan. Ini adalah celah yang ditunggu-tunggu Rifki. Rifki memanggil seorang office boy bayaran yang biasa membersihkan lantai tersebut. Seorang pemuda tanggung yang sedang butuh uang cepat untuk membayar hutang pinjaman online. Dengan iming-iming amplop tebal berisi uang tutup mulut, Rifki memberikan instruksi singkat namun fatal. "Dengar," bisik Rifki di lorong sepi dekat toilet. "Kamu cuma perlu memasukkan benda ini ke kantong kecil paling depan di tas ransel anak baru itu. Lakukan sekarang saat ruangan sepi. Jangan sampai ada CCTV yang merekam wajahmu. Mengerti?" Sang office boy mengangguk gemetar, menyambar flash disk dan uang tersebut. Dengan berpura-pura menyapu di sekitar meja Galang, dia melirik ke kanan dan kiri. Aman. Dalam gerakan tangan yang sangat cepat, flash disk hitam itu meluncur mulus masuk ke dalam saku tas Galang. Tidak ada saksi mata. Jebakan telah terpasang dengan sempurna. Sore harinya, Rifki mulai melancarkan babak kedua dari rencana busuknya. Dia memanipulasi log server dari komputernya sendiri, membuat alarm keamanan berbunyi. Dia lantas berlari tergopoh-gopoh menuju ruangan Alvina dengan wajah yang dibuat sepanik mungkin, membawa lembaran kertas hasil cetakan palsu. "Bu Alvina." "Gawat, Bu," seru Rifki sambil menerobos masuk tanpa mengetuk pintu. Napasnya memburu, aktingnya layak mendapat piala. Sistem keamanan mendeteksi adanya kebocoran data lagi. Ada seseorang yang sedang mencoba mencuri data nasabah prioritas kita sekarang juga. Alvina yang sedang memeriksa berkas langsung berdiri, wajahnya tegang. "Apa? Siapa pelakunya? Bukannya sistem sudah diamankan?" Rifki meletakkan kertas itu di meja Alvina dengan dramatis. Telunjuknya menunjuk ke sebuah deretan angka alamat IP. "Ini buktinya, Bu. Alamat IP ini berasal dari jaringan internal kita. Lebih tepatnya, sinyal pencurian data itu berasal dari komputer di depan ruangan Ibu. Komputer milik Galang." Alvina terdiam membeku. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dia tidak ingin percaya, tapi bukti di atas meja itu terlihat sangat nyata. Rencana Rifki berjalan mulus, dan badai besar siap menghantam hubungan yang baru saja mulai tumbuh itu. Suasana di ruang rapat direksi yang biasanya tenang dan berwibawa, sore itu berubah menjadi pengadilan jalanan yang mencekam. Alvina duduk di kursi ujung meja panjang dengan wajah tegang, matanya menatap nanar ke arah Galang yang berdiri di tengah ruangan dikelilingi oleh 2 orang petugas security berbadan tegap. Di samping Alvina, Rifki berdiri dengan senyum kemenangan yang disembunyikan di balik wajah pura-pura prihatin. Di atas meja mengkilap itu, tergeletak sebuah benda kecil berwarna hitam yang baru saja ditemukan oleh petugas keamanan dari dalam saku tersembunyi tas ransel Galang. Sebuah flash disk. "Jelaskan ini, Galang." Suara Alvina terdengar rendah, namun getaran kecewa di dalamnya begitu menyayat hati. "Pak Rifki melaporkan ada aktivitas penyalinan data ilegal dari komputermu. Dan sekarang, kami menemukan benda ini di tasmu. Berisi ribuan data nasabah prioritas yang siap dijual." Galang menatap flash disk itu dengan bingung. Dia menggelengkan kepalanya pelan, matanya menatap lurus ke arah Alvina, mencoba menyalurkan kejujuran dari lubuk hatinya. "Demi Allah, Bu, saya tidak pernah melihat flash disk itu. Tas saya seharian ada di bawah meja. Saya tidak tahu siapa yang menaruhnya di sana." "Bohong," potong Rifki dengan nada tinggi, jarinya menunjuk wajah Galang. "Maling mana ada yang mau mengaku? Bukti digital tidak bisa bohong, Galang. Alamat IP komputer kamu terekam jelas sedang mengirim paket data ke server luar. Dan flash disk ini adalah cadangannya, kan?"
Kamu mau jual data ini ke kompetitor buat bayar utang keluargamu, kan? Mendengar keluarganya dibawa-bawa, tangan Galang mengepal kuat. Namun dia menahannya. Dia melihat seringai tipis di wajah Rifki. Galang sadar, ini adalah jebakan yang sangat rapi. Sebagai seorang ahli keamanan siber, dia tahu betapa mudahnya memalsukan log data jika memiliki akses admin seperti Rifki. Membela diri saat ini hanya akan membuatnya terlihat semakin bersalah di mata orang awam. Alvina memejamkan matanya. Hatinya perih. Bayangan kebersamaan mereka, saat makan mie instan, saat berboncengan menembus hujan, kini terasa seperti sebuah kepalsuan besar. Dia merasa bodoh karena telah membuka hatinya untuk seseorang yang ternyata menikamnya dari belakang. Kepercayaan yang baru saja dia bangun, runtuh seketika menjadi puing-puing kemarahan. Alvina berdiri perlahan. Dia tidak berteriak, tapi kata-katanya jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. Saya kira kamu berbeda, Galang. Saya kira ketulusanmu waktu itu nyata. Ternyata, kamu sama saja seperti yang lain. Kamu memanfaatkan kebaikan saya untuk menghancurkan perusahaan ini. Bu Alvina, tolong percaya saya. Galang mencoba maju selangkah, tapi petugas security langsung menahannya. Cukup. Hentikan Alvina, air mata tertahan di pelupuk matanya. Saya tidak mau dengar alasan apapun lagi. Mulai detik ini, kamu saya berhentikan dengan tidak hormat. Bersyukurlah saya tidak menyeretmu ke penjara hari ini juga karena mengingat jasamu kemarin. Sekarang, kemasi barangmu dan pergi dari hadapan saya. Selamanya. Ruangan itu hening seketika. Vonis telah dijatuhkan. Galang menatap Alvina untuk terakhir kalinya. Dia melihat luka yang dalam di mata wanita itu, luka yang disebabkan oleh fitnah keji ini. Galang menghela napas panjang, melepaskan kartu identitas pegawainya dan meletakkannya di meja. Baik, Bu. Saya terima keputusan Ibu, ucap Galang dengan suara yang sangat tenang, kontras dengan gejolak di dadanya. Tapi satu hal yang harus Ibu tahu. Saya tidak pernah mengkhianati Ibu. Suatu hari nanti, waktu yang akan membuktikan siapa yang tulus dan siapa yang ular sebenarnya. Jaga diri Ibu baik-baik. Dengan langkah gontai namun tetap tegak, Galang membalikkan badan. Dia mengambil tas ranselnya yang lusuh, berjalan keluar meninggalkan ruangan dingin itu. Di belakangnya, Rifki tersenyum puas. Duri dalam daging telah berhasil dicabut. Namun dia tidak sadar, dengan mengusir Galang, dia baru saja membuang satu-satunya perisai yang melindungi perusahaan dari badai yang sesungguhnya. 1 minggu telah berlalu sejak insiden pengusiran itu. 7 hari yang seharusnya berjalan normal di kalender kerja Nusantara Fintech. Namun bagi Alvina, rasanya seperti melewati 1 abad yang menyiksa. Ruangan CEO yang biasanya memancarkan aura dominasi dan kesibukan, kini terasa seperti sangkar emas yang dingin dan sunyi. Alvina duduk di kursi kebesarannya, memutar-mutar pena mahal di tangannya, namun pikirannya melayang jauh entah kemana. Dia menatap kosong ke arah meja kerja di balik dinding kaca di depannya. Meja yang kini kosong melompong, hanya menyisakan debu tipis dan sebuah kalender meja yang tanggalnya tidak pernah diganti lagi. Tidak ada lagi sosok pemuda berkemeja flanel yang duduk di sana. Tidak ada lagi bunyi ketikan keyboard yang berirama cepat dan menenangkan. Tidak ada lagi senyum malu-malu yang menyambutnya setiap pagi. Ini kopi Ibu. Suara seorang office boy baru membuyarkan lamunan Alvina. Dia meletakkan cangkir di meja lalu buru-buru keluar, takut melihat wajah mendung sang bos. Alvina menyeruput kopi itu sedikit, lalu mengernyit. Rasanya terlalu manis, airnya kurang panas, dan aromanya hambar. Jauh berbeda dengan racikan kopi atau teh hangat yang biasa dibuatkan Galang. Dulu, Alvina tidak pernah peduli siapa yang membuatkan minumannya, tapi sekarang, lidahnya seolah menolak rasa lain. Dia merindukan perhatian-perhatian kecil yang tulus itu. Alvina mencoba kembali fokus bekerja. Dia membuka file laporan bulanan di komputernya. Namun, seolah alam semesta sedang berkonspirasi untuk menguji kesabarannya, kursor mouse di layarnya bergerak patah-patah. Lingkaran loading berputar tanpa henti selama 5 menit, hanya untuk membuka satu dokumen. Arg, erang Alvina frustrasi. Dia membanting mouse-nya ke meja. Secara refleks, mulutnya terbuka memanggil nama yang biasa menjadi penyelamatnya. Galang, komputer saya,
Kalimat itu terhenti di tenggorokan. Hening. Tidak ada sahutan, "Siap, Bu," yang biasa dia dengar. Tidak ada langkah kaki tergesa-gesa yang datang membawa solusi. Yang ada hanyalah pantulan wajahnya sendiri di layar monitor yang gelap, wajah seorang wanita yang kesepian dan penuh penyesalan. Alvina menyandarkan punggungnya lemas. Matanya tertuju pada sudut monitor komputernya. Di sana, masih tertempel sebuah kertas catatan kecil berwarna kuning, satu-satunya jejak Galang yang belum dia buang. Tulisan tangan Galang yang rapi tertera di sana, "Jangan lupa makan siang ya, Bu. Mak ibu nanti kambuh kalau telat." Alvina menyentuh kertas itu perlahan. Hatinya berdenyut nyeri. Logikanya terus berkata bahwa Galang adalah pencuri data, seorang kriminal yang pantas diusir. Tapi hatinya yang terdalam berteriak sebaliknya. Hatinya merindukan sosok itu. Dia rindu boncengan motor di tengah hujan. Dia rindu makan mie instan berdua. Dia rindu rasa aman yang entah mengapa hilang begitu Galang pergi. Di luar ruangan, Rifki berjalan lewat sambil bersiul pelan, tampak sangat puas dengan kekuasaannya yang kembali utuh. Dia tidak sadar bahwa tanpa Galang, benteng pertahanan digital perusahaan itu kini rapuh, berlubang di sana-sini, dan hanya menunggu waktu untuk runtuh sepenuhnya. Alvina merasakan firasat buruk yang mengganjal di dadanya, sebuah pertanda bahwa badai yang lebih besar sedang bergerak mendekat, siap menghantam kapal yang kini berlayar tanpa navigator terbaiknya. Tanpa kehadiran Galang yang selama ini diam-diam menambal celah keamanan di setiap sudut jaringan kantor, Nusantara Fintech kini ibarat sebuah benteng megah yang gerbang utamanya terbuka lebar tanpa penjaga. Rifki, yang seharusnya bertanggung jawab, justru menjadi musuh dalam selimut yang paling mematikan. Merasa posisinya aman dan dendamnya sudah terbalas, Rifki melakukan langkah terakhir yang akan menghancurkan segalanya. Diam-diam, menggunakan akses admin yang dia miliki, Rifki menghubungi sindikat kejahatan siber internasional. Dia tidak memperbaiki sistem, melainkan menjual kode keamanan, pintu belakang, perusahaan kepada penawar tertinggi. Transaksi haram itu terjadi di jam makan siang, saat pengawasan sedang lengah. Bencana itu datang tidak dengan ledakan suara atau layar merah menyala seperti sebelumnya. Kali ini, serangannya sunyi, senyap, namun mematikan. Dimulai dari divisi keuangan yang tiba-tiba heboh. Seorang staf akuntansi berteriak histeris saat melihat angka-angka di monitornya bergerak sendiri. "Bu, saldo rekening penampungan, saldonya terkuras. 0. Semuanya jadi 0. Teriakan itu memicu efek domino. Satu persatu divisi lain melaporkan hal yang sama. Dana investasi nasabah, dana operasional, hingga gaji karyawan, semuanya tersedot keluar secara digital menuju rekening antah berantah di luar negeri dalam hitungan detik. Sistem Nusantara Fintech jebol total. Firewall atau dinding api yang dibanggakan Rifki ternyata sudah dimatikan secara manual dari dalam. Alvina berlari keluar dari ruangannya, wajahnya pucat pasi. "Tutup aksesnya. Matikan servernya sekarang juga," teriaknya memberi komando. "Tidak bisa, Bu. Akses admin dikunci dari luar. Kita tidak bisa masuk," jawab salah satu staf IT dengan suara gemetar menahan tangis. "Mana Rifki? Panggil Rifki ke sini sekarang." "Dia yang pegang kuncinya," perintah Alvina, matanya mencari sosok manajer itu di tengah kekacauan. Namun, ruangan Rifki kosong melompong. Kursi kerjanya berputar sendiri seolah baru saja ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Laci-laci mejanya terbuka lebar, dokumen-dokumen penting berserakan di lantai, dan yang paling mencurigakan, foto keluarga serta barang berharga miliknya sudah raib. Rifki telah kabur. Dia melarikan diri membawa uang hasil penjualan kode keamanan dan meninggalkan perusahaan yang terbakar habis. 1 jam kemudian, sirine mobil polisi meraung-raung di lobi gedung SCBD. Garis polisi berwarna kuning dipasang melintang di pintu masuk kantor. Nusantara Fintech dinyatakan lumpuh total. Berita tentang hilangnya dana nasabah langsung menyebar di media sosial, memicu kepanikan nasional. Para nasabah mulai berdatangan ke lobi gedung, berteriak-teriak meminta uang mereka kembali. Alvina duduk terkulai di lantai ruangannya yang kini gelap, karena listrik diputus untuk penyidikan. Dia menatap nanar keluar jendela, melihat kerumunan massa yang marah di bawah sana. Dia sadar, ini adalah akhir.
Perusahaan yang dia bangun dengan darah dan air mata, kini berada di ambang kebangkrutan mutlak. Uang hilang bisa dicari, tapi kepercayaan yang hilang tak akan pernah kembali. Dalam keheningan yang mencekam itu, penyesalan menghantam dada Alvina dengan telak. Dia teringat peringatan Galang. Dia teringat wajah tulus pemuda itu saat diusir. Kini dia sadar, dia telah membuang satu-satunya perisai yang bisa melindunginya dari kehancuran ini. Namun semuanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur, dan Alvina sendirian menanggung dosa kebodohannya. Di tengah reruntuhan kerajaannya, Alvina menolak untuk menyerah begitu saja. Di saku blazernya, dia menggenggam secari kertas kusut yang baru saja dia minta secara paksa dari staf HRD yang masih tersisa. Kertas itu berisi satu-satunya harapan yang dia miliki, alamat rumah Galang. Alvina meninggalkan kantornya yang sedang diserbu wartawan lewat pintu belakang. Dia tidak menggunakan mobil mewahnya, melainkan nekat menyetop taksi umum di pinggir jalan. Tujuannya adalah sebuah kawasan padat penduduk di Jakarta Pusat, tempat yang sangat asing bagi seorang CEO yang seumur hidupnya tinggal di perumahan elit. Taksi berhenti di mulut sebuah gang sempit yang becek sisa hujan semalam. Mobil tidak bisa masuk lebih jauh. Alvina turun, sepatu hak tingginya langsung disambut oleh genangan air keruh. Bau selokan yang menyengat dan hiruk-pikuk suara warga menyambut kedatangannya. Namun, Alvina tidak peduli. Dia berjalan tertatih menyusuri labirin gang sempit itu, bertanya kepada warga sekitar di mana rumah Galang Saputra berada. Setelah 10 menit berjalan, sampailah dia di depan sebuah rumah petak yang sangat sederhana. Dindingnya cat kapur yang mulai mengelupas, namun halamannya disapu sangat bersih. Pintu rumah itu sedikit terbuka, memungkinkan Alvina untuk mengintip ke dalam tanpa mengetuk. Pemandangan di dalam sana membuat langkah Alvina terhenti seketika. Jantungnya serasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Di ruang tamu yang sempit itu, tidak ada kursi sofa empuk. Hanya ada tikar pandan yang digelar di lantai. Galang sedang duduk bersimpuh di sana. Dia tidak sedang memegang komputer canggih atau merencanakan kejahatan seperti yang dituduhkan Rifki. Justru, tangan pemuda itu sedang sibuk memijat kaki seorang wanita parubaya yang terbaring lemah. Itu adalah Ibu Galang. Kaki wanita tua itu tampak bengkak dan merah, kulitnya kasar dan pecah-pecah, tanda dari kerja keras bertahun-tahun sebagai buruh cuci keliling. Galang mengoleskan minyak urut murah dari botol kaca kecil, lalu memijat betis ibunya dengan gerakan yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Sayup-sayup, Alvina mendengar suara Galang yang parau. "Sabar ya, Bu. Tahan sedikit sakitnya." Kaki ibu bengkak lagi karena kebanyakan berdiri nyuci baju kemarin, ucap Galang sambil terus memijat. "Galang janji, Bu. Nanti kalau Galang sudah dapat kerjaan baru, gaji pertamanya langsung Galang belikan obat gosok yang paling bagus. Biar ibu nggak kesakitan lagi tidurnya. Doakan Galang ya, Bu." Sang ibu mengusap kepala anaknya dengan tangan gemetar. "Ibu nggak butuh obat mahal, Lang. Ibu cuma sedih kamu dipecat padahal kamu anak jujur. Tapi gak apa-apa, Nak. Tuhan gak tidur." Air mata Alvina tumpah saat itu juga. Pertahanan dirinya runtuh. Dia melihat bukti nyata di depan matanya. Pemuda yang dia tuduh sebagai pencuri data demi uang, ternyata adalah seorang anak berbakti yang bahkan memimpikan obat gosok yang layak untuk ibunya. Rasa bersalah yang amat besar menghantam dada Alvina. Dia merasa menjadi manusia paling jahat di dunia, karena telah memfitnah dan mematikan rezeki orang setulus Galang. Di ambang pintu rumah petak itu, sang CEO yang angkuh akhirnya menangis tanpa suara, menyesali kebutaannya menilai hati seseorang. Suara isak tangis Alvina akhirnya tak terbendung lagi, memecah keheningan di rumah sederhana itu. Galang yang sedang memijat ibunya sontak menoleh. Dia terkejut bukan main melihat bos besarnya berdiri di ambang pintu dengan mata sembab, sepatu kotor berlumpur, dan penampilan yang jauh dari kata rapi. Galang segera bangkit dan mempersilakan Alvina masuk, tanpa sedikit pun menunjukkan raut wajah dendam atau sakit hati. "Maafkan saya, Galang. Saya bodoh. Saya termakan fitnah Rifki. Tolong, kembali ke kantor. Perusahaan hancur, uang nasabah hilang semua," ucap Alvina terbata-bata di sela tangisnya, membuang semua gengsinya sebagai atasan. Galang tersenyum tipis, senyuman yang sangat tulus. "Sudahlah, Bu. Saya tidak pernah marah sama Ibu.
Ibu cuma korban manipulasi Pak Rifki. Yang penting sekarang ibu saya sudah baikan, dan kita harus selamatkan perusahaan ibu. Tapi bagaimana caranya? Kantor sudah disegel polisi. Server dimatikan. Kita tidak punya akses sama sekali, tanya Alvina putus asa. Kita tidak butuh kantor mewah untuk melawan penjahat siber, Bu. Ikut saya, jawab Galang tegas. Galang berpamitan pada ibunya, lalu mengajak Alvina berlari kecil menuju sebuah ruko tua di ujung gang. Di depannya terpampang spanduk kusam bertuliskan, Warnet Barokah. Alvina melongo. Tempat itu riuh rendah oleh teriakan anak-anak kecil yang sedang bermain game online. Asap rokok mengepul tipis, bercampur aroma mie instan cup. Ini adalah tempat terakhir di bumi yang Alvina bayangkan untuk menyelamatkan perusahaan bernilai triliunan rupiah. Galang memesan bilik nomor 5, bilik pojok yang paling sempit. Mereka duduk berdesakan di sana. Komputernya tua, monitornya cembung, dan mouse-nya kadang-kadang macet harus dipukul sedikit baru bisa gerak. Galang, kamu serius mau melacak Rifki pakai komputer rongsokan ini? Bisik Alvina ragu, merasa ini usaha yang sia-sia. Galang tidak menjawab. Dia mulai mengetik. Dan seketika itu juga, Aura, anak magang lugu, lenyap. Galang membuka sebuah layar hitam dan mengetikkan kode akses yang membuat mata Alvina terbelalak. Di layar muncul tulisan, otorisasi protokol Eski diterima. Alvina menutup mulutnya karena kaget. Eski? Kamu Eski? Hacker putih legendaris yang pernah membobol sistem pertahanan negara cuma untuk meninggalkan pesan damai. Galang hanya nyengir kuda sambil terus mengetik. Itu masa lalu saya waktu masih muda dan kurang kerjaan, Bu. Sekarang diam dulu ya, saya mau memancing Pak Rifki. Dari bilik warnet yang pengap itu, keajaiban terjadi. Jari-jari Galang menari lincah di atas keyboard yang hurufnya sudah pudar. Dia tidak menyerang server kantor, melainkan memotong jalur transaksi yang sedang dilakukan Rifki. Galang melacak jejak digital uang nasabah yang dilarikan ke bank di Swiss. Dengan keahlian tingkat dewa, dia membekukan rekening tujuan Rifki tepat sebelum uang itu bisa dicairkan. Dapat? Seru Galang pelan. Uangnya sudah saya kunci. Dan saya baru saja mengirimkan lokasi GPS ponsel Pak Rifki ke email kepolisian. Dia sedang menunggu pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Alvina menatap Galang dengan pandangan yang sulit diartikan. Di tengah suara bising anak-anak yang berteriak, serang, serang. Seorang pemuda sederhana dengan komputer sewaan Rp3.000 per jam baru saja menyelamatkan hidupnya. Alvina sadar, dia tidak hanya menemukan karyawan yang hebat, tapi dia telah menemukan pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Sementara itu, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang megah, Rifki sedang duduk gelisah di ruang tunggu keberangkatan internasional. Tiket pesawat menuju negara bebas ekstradisi sudah di tangannya. Dia tersenyum licik, membayangkan hidup mewah yang akan dia jalani dengan uang triliunan rupiah hasil curiannya. Sesekali dia melirik jam tangan mahalnya, berharap panggilan boarding segera terdengar, agar dia bisa segera lepas landas meninggalkan kekacauan yang dia buat. Namun, senyum itu lenyap seketika saat dia mencoba memindahkan sebagian dana curian itu ke kartu kreditnya lewat ponsel. Alih-alih notifikasi sukses, layar ponselnya justru menampilkan peringatan merah menyala. Akses dibekukan. Saldo 0. Rifki pucat pasi. Dia mencoba merefresh laman perbankan gelapnya berkali-kali dengan tangan gemetar, tapi hasilnya tetap sama. Uang itu terkunci. Tidak mungkin, siapa yang bisa menembus enkripsi saya? Gumamnya panik. Keringat dingin mulai bercucuran deras membasahi kemejanya. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba sekelompok pria berbadan tegap dengan rompi kepolisian menyeruak dari kerumunan penumpang. Mereka bergerak cepat dan taktis, langsung mengepung posisi duduk Rifki. Saudara Rifki, seru komandan polisi dengan lantang, membuat seluruh penumpang di ruang tunggu menoleh kaget. Anda kami tangkap atas tuduhan pencurian data, penggelapan dana korporasi, dan kejahatan siber tingkat tinggi. Jangan bergerak. Rifki mencoba lari, namun langkahnya terlambat. Borgol besi langsung mengunci kedua tangannya. Di layar televisi besar yang ada di bandara, berita terkini atau breaking news langsung menayangkan penangkapan dramatis itu secara langsung. Seorang buronan kelas kakap berhasil diamankan berkat tip anonim yang sangat akurat.
Kembali ke bilik sempit nomor 5 di warnet Barokah. Alvina dan Galang menonton tayangan berita itu lewat streaming di monitor tabung yang warnanya sudah agak pudar. Saat melihat wajah Rifki digiring polisi, Alvina lemas seketika. Beban berat seberat gunung yang menindih pundaknya selama beberapa jam terakhir, mendadak hilang tak berbekas. Uang nasabah selamat. Perusahaannya selamat. Dan yang paling penting, kebenaran akhirnya terungkap. Tanpa memedulikan statusnya sebagai CEO atau tempat mereka yang sempit dan pengap, luapan emosi Alvina meledak. Dia berbalik dan langsung memeluk tubuh kurus Galang dengan sangat erat. Tangis haru pecah di bahu pemuda itu. Terima kasih, Galang. Terima kasih banyak, Ishak Alvina. Kamu menyelamatkan hidup saya. Kamu menyelamatkan semuanya. Galang yang dipeluk tiba-tiba menjadi kaku seperti patung. Wajahnya memerah sampai ke telinga. Tangannya menggantung canggung di udara, bingung harus membalas pelukan atau diam saja. Wangi parfum mahal Alvina bercampur dengan aroma warnet yang khas, menciptakan momen absurd yang tak terlupakan. Suasana haru itu buyar ketika terdengar sorakan riuh dari belakang mereka. "C. Abang hacker dipeluk pacarnya." "Sut-sut. Jangan pacaran di sini woi, ganggu konsentrasi Warni." Anak-anak kecil pengunjung warnet yang sedari tadi main game ternyata menonton adegan pelukan itu sambil tertawa-tawa jahil. Alvina buru-buru melepaskan pelukannya, wajahnya merah pada menahan malu. Dia baru sadar sedang berpelukan di depan sekumpulan bocah SD. Galang hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal sambil tersenyum simpul. Di tengah sorakan bocah-bocah warnet itu, ikatan batin antara bos dan mantan karyawan magang itu telah terjalin kuat. Lebih kuat dari kode enkripsi manapun di dunia. 1 bulan pasca insiden besar itu, atmosfer di kantor Nusantara Fintech berubah total. Tidak ada lagi ketegangan yang mencekam atau aura dingin yang membekukan tulang. Galang kini telah resmi menjabat sebagai kepala keamanan teknologi. Dia tidak lagi duduk di meja magang yang sempit atau di pojok gudang, melainkan memiliki ruangan sendiri yang canggih. Penampilannya pun sedikit berubah. Kemeja flanel kebesarannya berganti dengan kemeja pas badan yang rapi, meski dia tetap setia dengan sepatu kets kesayangannya. Namun, ada satu fenomena aneh yang menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan karyawan. Alvina Wijaya, sang CEO lulusan universitas luar negeri yang dikenal jenius dan mandiri, mendadak berubah menjadi wanita yang sangat gaptek alias gagap teknologi. Hampir setiap hari, suara Alvina terdengar lewat interkom, memanggil nama Galang dengan nada yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar mendesak. "Galang, ke ruangan saya sekarang. Printer saya macet lagi. Dokumen kontrak tidak mau keluar." Galang yang sedang memantau lalu lintas data di ruangannya, hanya bisa tersenyum geleng-geleng kepala. Dia tahu betul, printer di ruangan bosnya itu adalah model terbaru yang sangat canggih dan jarang sekali rusak. Namun, dengan langkah ringan, dia tetap pergi ke ruangan Alvina. Sesampainya di sana, Galang mendapati Alvina sedang berdiri di samping mesin printer dengan wajah pura-pura bingung yang menggemaskan. Galang memeriksa mesin itu sebentar, lalu menunjuk ke arah stop kontak di bawah meja. "Bu," ucap Galang sambil menahan tawa. "Ini kabelnya belum dicolok. Tadi pagi petugas kebersihan mungkin tidak sengaja mencabutnya saat menyapu." Wajah Alvina memerah padam, tapi dia tetap berusaha mempertahankan wibawanya. "Oh, begitu ya? Pantas saja. Saya kira mesinnya rusak karena virus lagi. Untung ada kamu, Galang. Kalau tidak ada kamu, saya tidak tahu harus bagaimana." Galang tahu itu hanya modus alias modal dusta. Alvina pasti tahu kabel itu lepas, tapi dia sengaja membiarkannya hanya sebagai alasan agar Galang masuk ke ruangannya. Galang tidak keberatan sama sekali. Dia justru menikmati permainan kecil ini. Sambil berlutut mencolokkan kabel, dia mendongak menatap Alvina. "Lain kali kalau mau panggil saya, tidak perlu tunggu kabel lepas. Bu, panggil saja, saya pasti datang." Kalimat sederhana itu sukses membuat salah tingkah sang CEO. Alvina buru-buru kembali ke mejanya, berpura-pura sibuk membaca berkas untuk menutupi senyumnya yang merekah. Kedekatan mereka tidak berhenti di drama printer macet. Saat jam makan siang tiba, pemandangan langka lainnya terjadi. Alvina tidak lagi memesan makanan mahal dari restoran bintang 5 untuk dimakan sendirian di ruangannya. Dia justru turun ke kantin karyawan bersama Galang.
Mereka duduk berdua di meja pojok, menyantap menu sederhana seperti soto ayam atau gado-gado. Para karyawan lain sering curi-curi pandang melihat interaksi mereka. Mereka melihat bagaimana Alvina dengan telaten memisahkan bawang goreng dari mangkuk soto Galang, karena tahu Galang tidak suka bawang, dan sebaliknya, Galang yang sigap membukakan tutup botol air mineral untuk Alvina sebelum diminta. Tidak ada lagi tembok tebal antara atasan dan bawahan. Yang ada hanyalah dua manusia yang saling nyaman, membuat seisi kantin merasa iri sekaligus baper melihat keserasian pasangan yang sangat kontras namun saling melengkapi itu. Waktu berputar dengan cepat, mengubah hari menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Di bawah kepemimpinan Alvina yang visioner dan perlindungan sistem keamanan siber mutakhir rancangan Galang, Nusantara Fintech tidak hanya bangkit dari keterpurukan, tetapi melesat terbang tinggi menembus langit bisnis finansial Asia Tenggara. Trauma serangan siber yang dulu pernah hampir mematikan perusahaan, kini justru menjadi nilai jual utama mereka. Galang telah membangun sebuah arsitektur keamanan digital yang diberi julukan Perisai Nusantara. Sistem ini begitu canggih dan adaptif, hingga mampu menangkis ribuan serangan peretas setiap harinya tanpa sedikit pun mengganggu kenyamanan pengguna. Berita tentang ketangguhan sistem ini menyebar luas, membuat kepercayaan masyarakat pulih, bahkan meningkat berkali-kali lipat. Nasabah baru berbondong-bondong memindahkan aset mereka ke Nusantara Fintech karena merasa aman. Puncaknya terjadi pada kuartal ketiga tahun itu. Dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri puluhan media nasional dan internasional, Alvina dengan bangga mengumumkan bahwa valuasi perusahaan telah menembus angka $1 miliar Amerika. Nusantara Fintech resmi menyandang status unicorn baru di Indonesia. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan, konfeti bertebaran, dan saham perusahaan meroket ke titik tertinggi sepanjang sejarah. Kesuksesan ini tentu saja membuat nama Galang Saputra ikut melambung. Dia bukan lagi sekadar mantan karyawan magang atau kepala divisi biasa. Dia kini dianggap sebagai prodigi atau anak ajaib di dunia teknologi. Wajahnya yang sederhana dengan kacamata khasnya mulai sering muncul di majalah bisnis dan portal berita teknologi. Undangan untuk menjadi pembicara utama di berbagai seminar bergengsi menumpuk di meja kerjanya setiap pagi. Suatu sore, Alvina masuk ke ruangan Galang membawa sebuah amplop emas yang terlihat sangat mewah. "Galang, lihat ini," ucap Alvina antusias, meletakkan undangan itu di depan Galang yang sedang mengetik. "Ini undangan dari Forum Teknologi Global di Singapura. Mereka memintamu menjadi pembicara kunci di depan para CEO teknologi dunia bulan depan. Ini kesempatan emas buat karir kamu, Galang. Kamu bisa dikenal di seluruh dunia." Galang mengambil amplop itu, membacanya sekilas, lalu meletakkannya kembali ke meja dengan santai. Dia melirik kalender duduk di samping monitornya. "Tanggal 12 ya? Wah, sayang sekali, Bu. Saya tidak bisa datang," jawab Galang enteng, lalu kembali menatap layar komputernya. Alvina terbelalak kaget. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Kamu gila? Ini acara impian semua orang IT. Kenapa kamu tolak? Apa karena bayarannya kurang?" Galang tersenyum, lalu memutar kursi kerjanya menghadap Alvina sepenuhnya. Tatapannya teduh namun tegas. "Bukan soal uang, Bu. Tanggal 12 itu jadwal kontrol terapi ibu saya ke rumah sakit. Dokter bilang perkembangannya sedang bagus. Saya tidak mau melewatkan satu sesi pun. Lagi pula." Galang menggantung kalimatnya sejenak, wajahnya sedikit merona. "Tanggal 12 malamnya kan jadwal kita makan seblak langganan di pinggir jalan. Ibu sudah janji mau traktir saya kalau unicorn tercapai. Kan?" Alvina terdiam membeku. Hatinya berdesir hebat. Di hadapannya ada tawaran ketenaran global, namun pemuda ini dengan mudah menepiskannya demi mengantar ibunya berobat dan menagih janji makan kerupuk pedas bersamanya. Alvina tersenyum haru, matanya berkaca-kaca. Dia sadar, meski jabatan dan rekening Galang sudah berubah drastis, hati pemuda itu tetaplah hati yang sama, hati tulus yang dulu membersihkan sepatunya dengan tisu kusut. "Dasar anak rumahan," gumam Alvina lembut, menyembunyikan rasa bahagianya. "Ya sudah, kalau begitu saya yang wakili. Tapi ingat, seblaknya harus pakai telur 2 ya." Sore itu, langit Jakarta seakan ikut merayakan momen penting yang akan terjadi. Matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, menciptakan gradasi warna jingga keunguan yang memukau,
atau yang biasa disebut momen sunset. Cahaya keemasan memantul indah di dinding-dinding kaca gedung pencakar langit SCBD, mengubah hutan beton itu menjadi lukisan alam yang romantis. Di atas ketinggian lantai 50, tepatnya di rooftop gedung Nusantara Fintech, angin sore berhembus cukup kencang menerpa wajah Galang. Pemuda itu berdiri gelisah di dekat pagar pembatas, sesekali membetulkan letak kacamatanya yang tidak miring, atau merapikan kerah kemejanya yang sudah rapi. Jantungnya berdegup jauh lebih kencang daripada saat dia menghadapi serangan peretas paling berbahaya sekalipun. Hari ini, dia tidak akan menjinakkan virus komputer, tapi dia akan mencoba memenangkan hati seorang wanita yang jauh di atas jangkauannya. Pintu akses rooftop terbuka. Alvina melangkah keluar dengan anggun, rambut panjangnya berkibar dimainkan angin. Dia menghampiri Galang dengan senyum bingung. "Galang, kamu bilang ada masalah darurat yang cuma bisa dibicarakan di atas sini. Ada apa? Apa satelit kita bermasalah?" tanya Alvina cemas. Galang berbalik, menatap wanita yang telah mengubah hidupnya itu. Dia menarik napas panjang, mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa. "Bukan satelit, Bu." Alvina, ralat Galang, memberanikan diri memanggil nama tanpa embel-embel jabatan. "Ini soal sistem keamanan yang paling vital buat saya." Alvina mengernyitkan dahi, tidak mengerti. "Sistem apa?" Galang tidak menjawab dengan kata-kata. Dia merogoh saku celananya. Namun, bukan kotak bludru berisi cincin berlian yang dia keluarkan, melainkan sebuah benda kecil berwarna merah muda. Sebuah flash disk berbentuk hati. Dengan tangan sedikit gemetar, Galang menyodorkan flash disk itu ke hadapan Alvina. "Alvina, selama ini saya berhasil membuat tembok api untuk melindungi data perusahaan. Saya berhasil mengunci akses orang jahat. Tapi, saya sadar satu hal. Sehebat apapun kode yang saya tulis, saya gagal mengamankan hati saya sendiri dari serangan pesonamu." Alvina tertegun, tangannya menutup mulut, matanya mulai berkaca-kaca. Dia tidak menyangka kalimat gombalan teknis itu akan keluar dari mulut Galang. "Di dalam flash disk ini," lanjut Galang dengan suara parau namun tulus, "ada skrip program khusus yang saya buat selama 3 bulan terakhir. Program untuk menjaga senyum kamu, program untuk menghapus air mata kamu, dan program untuk memastikan kamu bahagia selamanya. Tapi program ini terkunci, Alvina. Dia butuh satu kata sandi untuk bisa aktif." Galang menatap manik mata Alvina dalam-dalam. Kata sandinya cuma satu frasa, "Saya terima." "Maukah kamu menjadi satu-satunya admin di hidup saya? Menjadi satu-satunya orang yang punya akses penuh ke hati dan masa depan saya?" Air mata haru akhirnya tumpah membasahi pipi Alvina. Ini adalah lamaran paling aneh, paling tidak romantis bagi orang awam, tapi paling indah dan paling tulus baginya. Tidak ada bunga, tidak ada musik biola, hanya ada flash disk dan ketulusan seorang pria yang mencintainya dengan cara yang unik. Alvina tertawa kecil di sela tangisnya. Dia memukul pelan bahu Galang. "Dasar kutu buku. Siapa yang melamar pakai flash disk sih?" Alvina mengambil benda kecil itu, menggenggamnya erat di dada. Dia mengangguk mantap. "Iya, Galang. Saya terima kata sandinya. Saya mau jadi admin hidup kamu, asalkan kamu janji servernya nggak boleh down ya." Galang tersenyum lebar, beban ribuan ton terangkat dari pundaknya. Di bawah langit senja Jakarta yang menjadi saksi, Galang memberanikan diri meraih tangan Alvina. Dua dunia yang berbeda itu, dunia kemewahan korporat dan kesederhanaan gang sempit, akhirnya menyatu dalam ikatan janji suci yang tak akan terpisahkan oleh kode apapun. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sebuah pesta pernikahan yang mungkin akan dikenang sebagai perhelatan paling unik dan paling hangat di Jakarta tahun ini. Bukan karena kemewahannya yang menyilaukan mata, melainkan karena perpaduan dua dunia yang sangat kontras namun berpadu dengan harmonis di dalam satu ruangan ballroom hotel bintang 5. Para tamu undangan yang baru melangkah masuk langsung disambut oleh pemandangan yang tidak biasa. Di sisi kanan ruangan, berjajar meja prasmanan mewah dengan taplak sutra putih, menyajikan menu fine dining seperti steak wagyu impor dan hidangan laut segar yang dimasak langsung oleh koki profesional. Namun, pemandangan di sisi kiri justru jauh lebih ramai. Antrean panjang mengular di depan sebuah gubukan kayu sederhana yang didesain estetik bertuliskan, "Warung Kenangan." Di sana,
Aroma kencur yang kuat dari kuah seblak level pedas dan wangi bumbu mie instan rebus menguar ke udara, menggoda selera siapa saja. Pemandangan yang langka pun terjadi. Seorang bapak pejabat tinggi rekan bisnis Alvina terlihat asyik menyeruput kuah mie instan pedas sambil melonggarkan dasi mahalnya, tertawa lepas bersama Pak RT dan tetangga satu gang rumah Galang yang memakai batik sederhana. Tidak ada kecanggungan, tidak ada sekat sosial. Tamu yang datang dengan mobil sport berbaur akrab, dengan ibu-ibu pengajian kampung yang datang rombongan naik mikrolet sewaan. Mereka semua dipersatukan oleh kebahagiaan kedua mempelai. Namun, pusat gravitasi hari itu tetaplah berada di atas pelaminan yang megah. Galang tampak sangat gagah dengan setelan jas hitam pas badan, aura kecerdasannya memancar kuat meski senyum malunya masih tersisa. Di sampingnya, Alvina berdiri memukau dalam balutan kebaya putih modern bertabur kristal, wajahnya berseri-seri memancarkan kecantikan yang paripurna. Di antara mereka berdua, duduk sosok wanita parubaya di sebuah kursi roda yang telah dihias indah dengan untaian bunga melati. Itu adalah Ibu Galang. Wajahnya yang dulu layu karena sakit dan lelah bekerja keras sebagai buruh cuci, hari ini bersinar terang benderang, memancarkan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Air mata haru tak henti-hentinya mengalir di pipi keriputnya saat melihat putra semata wayangnya bersanding dengan wanita hebat yang rendah hati. Saat sesi sungkeman, suasana menjadi hening dan sakral. Alvina bersimpuh di kaki kursi roda ibu mertuanya, menundukkan kepala dengan takzim. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena usia, sang ibu mengusap lembut pipi Alvina yang basah oleh air mata bahagia. "Nak Alvina," bisik Ibu Galang dengan suara parau yang terdengar jelas lewat pelantang suara. "Terima kasih sudah mau menerima anak ibu yang tidak punya apa-apa ini. Ibu titip Galang ya, Nak. Jadilah istri yang sabar dan penyayang." Alvina mendongak, menatap mata wanita tua itu dengan penuh kasih. Dia menggeleng pelan sambil menggenggam tangan keriput itu erat-erat. "Ibu salah. Galang punya segalanya, Bu. Dia punya hati yang paling kaya, kejujuran yang mahal, dan ketulusan yang luar biasa. Itu semua warisan dari didikan ibu." Justru Alvina yang berterima kasih, karena ibu sudah mengizinkan Alvina menjadi bagian dari keluarga yang penuh cinta ini. Jawaban tulus Alvina membuat ribuan pasang mata yang hadir ikut berkaca-kaca. Tepuk tangan riuh rendah membahana memenuhi ruangan. Hari itu, Jakarta menjadi saksi bahwa cinta sejati mampu meruntuhkan tembok tebal bernama status sosial. Pesta itu bukan hanya perayaan pernikahan dua insan, tapi perayaan kemenangan cinta atas segala perbedaan. 3 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang menghebohkan itu. Waktu bergulir membawa perubahan yang indah bagi kehidupan Galang dan Alvina. Mereka tidak lagi tinggal di apartemen dingin di pusat kota, melainkan pindah ke sebuah rumah asri dan luas di kawasan Jakarta Selatan. Rumah itu tidak dipenuhi barang-barang mewah yang kaku, melainkan dipenuhi kehangatan keluarga dan gelak tawa. Di ruang keluarga yang nyaman, terlihat seorang wanita parubaya sedang duduk santai di sofa empuk sambil menonton televisi. Itu adalah Ibu Galang. Wajahnya kini segar bugar, pipinya merona sehat, jauh berbeda dengan kondisinya dulu. Berkat perawatan rutin dan terapi terbaik yang diberikan Galang, beliau kini bisa menikmati masa tuanya dengan tenang tanpa perlu lagi memeras keringat menjadi buruh cuci. Di karpet berbulu lembut di dekat kaki sang nenek, seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun sedang asyik bermain. Jari-jari mungilnya lincah menggeser layar tablet, menyusun puzzle digital dengan kecepatan yang membuat orang dewasa geleng-geleng kepala. Darah jenius teknologi dari sang ayah rupanya mengalir deras di tubuhnya. Pemandangan damai itu semakin lengkap saat Galang datang membawa baskom kecil berisi air hangat. Meski kini dia menjabat sebagai direktur teknologi dan memiliki puluhan asisten, di rumah ini, dia tetaplah Galang yang dulu. Dia duduk di lantai, lalu dengan telaten membasuh dan memijat kaki ibunya. "Sudah, Lang. Kamu kan capek baru pulang kerja," ucap ibunya lembut. "Nggak apa-apa, Bu. Pijatan ini kan tiket surga buat Galang," jawabnya sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Alvina turun dari tangga. Dia tidak memakai blazer kerja yang kaku, melainkan daster rumahan yang nyaman dengan rambut digelung asal. Aura, Ratu Es, yang dulu ditakuti karyawan kini telah mencair sepenuhnya, berganti menjadi aura keibuan yang hangat. Alvina menghampiri suaminya, lalu berbisik manja. "Ayah, kalau ibunya sudah tidur,
Bunda mau pesan menu spesial dong? Galang menoleh, menaikkan alisnya menggoda. Menu apa? Steak wagyu atau salmon panggang? Alvina menggeleng cepat sambil tertawa kecil. Bukan. Mau mie instan rebus pakai telur setengah matang dan cabai rawit 5. Sama pijitin pundak sebentar ya. Pegal nih seharian kejar setoran sama si kecil. Malam itu ditutup dengan pemandangan sederhana namun penuh makna di dapur bersih mereka. Sang CEO hebat dan sang hacker legendaris duduk berdampingan di meja makan, menyantap semangkuk mie instan panas berdua. Uap panas mengebul di antara wajah mereka, membawa aroma kebahagiaan yang nyata. Kisah Galang dan Alvina mengajarkan kita satu hal penting. Bahwa cinta sejati tidak memandang dari mana kamu berasal, apa jabatanmu, atau seberapa mahal tisu yang kamu pakai. Cinta sejati tumbuh dari ketulusan hati, dari kesediaan untuk berlutut membersihkan sepatu yang kotor, dan dari keberanian untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Mereka membuktikan bahwa di balik kode rumit kehidupan, kunci utamanya hanyalah kesederhanaan dan kasih sayang. Dan begitulah akhir kisah perjalanan cinta yang penuh lika-liku antara anak magang dan ibu bos cantik ini. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Bagaimana menurut kalian, sahabat Ken Arok? Bagian mana yang paling membuat kalian baper atau terharu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan dramatis lainnya dari Ken Arok Productions. Saya doakan sekali lagi, semoga teman-teman yang sudah menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan didekatkan dengan jodoh yang tulus serta setia. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari saya, narator kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.